kata tersebut untuk proses deklamasi puisi. Kalau menghayati itu kayak sesuai puisinya. Kalau sedih ya menghayati sedihnya. Kalau perasaan juga mengikuti puisinya, ya mengikuti perasaannya. Ekspresinya Juga sama, Bu. oke, terima kasih. Masih malu-malu teman-teman, butuh semangat tepuk tangannya. Oke, terima kasih Melwa. Nah, yang tepuk tangannya paling kencang kayaknya tuh mau ngomong. Coba mikrofon kasih. Siapa? Prayoga Yogi. Yoga Yogi nih. Kayaknya tuh kembar nih menjadi artis dalam hari ini. Coba ke bawah. Ini Prayoga. Oke. Siapa? Yoga. Makanya tepuk tangan jangan paling kencang supaya nggak saya lihat, nggak saya dengar. Oh, semangat. Oke. Prayoga. Masya Allah, dia harus menarik perasaan orang katanya. Mentang-mentang puisinya. Oke, silahkan paparkan. Kenapa harus ditarik perasaan orangnya supaya jatuh cinta semua? Oke, silahkan. Izin Bu, 3 poin yang saya ambil adalah menghayati, merasakan, dan menarik perasaan orang. Di dalam pembacaan puisi kita harus bisa menghayati isi dari puisi yang kita buat maupun yang kita ambil dari orang. Selanjutnya itu kita menarik perasaan orang. Karena kalau kita membaca puisi hanya kita saja yang merasakan, itu kesannya seperti flat, tidak ada atensi dari orang. Seharusnya kita membaca puisi itu harus bisa menarik perasaan orang yang mendengarkan ataupun yang membaca, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Yoga. Kita kayaknya ke kembarannya karena ada, enggak dulu, bentar ke Nadia dulu. Mana? Nadia Salsabila? Oke. Ada gerak tubuh di sini nih, ekspresi diri, bahasa, dan gerak tubuh. Coba paparkan, ada beda sedikit. Gerak tubuhnya harus bagaimana? Ternyata ini menjadi penting juga dalam proses deklamasi puisi. Itulah, nampaknya seperti menari ini. Oke, silakan. Gerak tubuh itu bukan Paparkan aja ada semuanya. Mungkin saling berkaitan ada dari kaitannya. ekspresi diri, bahasa, serta gerak tubuh. Ekspresi diri itu waktu kita membaca puisi kita harus ada ekspresi, Bu. Jadi orang yang menontonnya nggak bosan. Terus bahasanya harus bahasa yang menarik, yang memikat. Jadi ketika kita membacakan puisi, apa yang kita bacakan itu tersampaikan kepada orang yang mendengarnya. Terus gerak tubuh. Ketika kita membacakan harus adanya gerak tubuh. Seperti menceritakan apa yang kita bacakan. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita coba punya Nadia. Ya gimana nanti puisi Nadia dideklamasikan dengan gerak tubuh. Oke? Ke atas. Ada satu poin yang nampaknya ada di dan nampaknya ada di kembarannya nih. Cobalah Yogi. Saya nggak nampak dari kawan yang lain. Emosi, ekspresi, artikulasi katanya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Prayogi dari Angkatan 22. Saya ada 3 poin, yaitu emosi, ekspresi, dan artikulasi. Emosi ini perlu karena dalam membaca puisi itu kita harus bisa menjiwai. Jadi kita harus menaruh emosi kita di bacaan tersebut dan juga menarik emosi dari pendengar, seperti itu, Bu. Jadi saling keterkaitan emosi antara pembaca, penulis, dan juga pendengar, seperti itu, Bu. Kemudian di bagian ekspresi kita harus bisa mengekspresikan cara kita membaca. Contoh kita lagi contoh kayak tadi saya lagi kayak happy kan, kita harus juga happy gitu membacanya, Bu. Tapi kalau kita lagi seperti L yang membahas tentang sejarah, yaitu tsunami kan sedih, Bu. Jadi alangkah lebih bagusnya lagi kalau ekspresinya itu mengarah ke arah sedih, seperti itu, Bu. Kemudian artikulasi, ketika kita membaca
artikulasinya juga harus jelas. Seperti El tadi kan dia membaca cepat gitu kan Bu, nggak nyambung seperti itu Bu kan, nggak paham kita apa yang maksud dari puisi tersebut. Jadi artikulasi itu penting, kenapa? Supaya kita memahami apa yang dia baca seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Ya, poinnya dapat. Berarti yang akan saya sampaikan nanti kurang lebihnya akan sama persepsinya. Pasti oke. Nanti mudah-mudahan sama persepsinya, jadi nanti coba akan saya paparkan sedikit dan nanti kita akan mendeklamasikan. Ada teknik, ada trik begitu ya. Ada trik yang harus yang perlu kalian pahami terkait proses pembacaan puisi. Jadi nanti apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipahami, dan nanti apa yang perlu diimplementasikannya kita akan bahas. Yep. Mungkin saya bahas dulu sekilas. Sebetulnya ini struktur puisi ini tadi sudah dibahas oleh Pak Fadul, cuma supaya lebih nyambung ke pembahasan, saya ulas saja sedikit terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalau struktur puisi ini dibagi dua. Ketentuannya itu ada yang secara fisik, ada yang secara batin. Nah, kalau yang fisik tadi yang sudah Pak Fadil jelaskan, ada rima, irama, kemudian ada imajinasi, ada diksi, pilihan kata, kemudian ada kata konkret, ada gaya bahasa. Tentunya kalau kata konkret dia yang lugas sifatnya. Kemudian kalau gaya bahasa tentunya yang memiliki kiasan. Dan tipografi, bentuk dari susunan puisinya. Nah, kalau yang di batin dia terkait dengan tema, makna, rasa, nada, amanat. Nah, kalau dalam proses apresiasi puisi ini dibedakan menjadi ini apresiasi ekstrinsik dan yang batin apresiasi intrinsik namanya. Jadi yang X itu yang di luarnya, kalau yang batin yang intrinsiknya itu yang di dalamnya. Apa yang terkandung dalam sebuah puisi. Dan batin terkait struktur batin puisi ini akan sangat bersinggungan dengan tadi yang poin pertama yang saya katakan, bahwa pembaca puisi harus paham apa yang penulisnya tulis. Jadi jangan sampai ketika penulisnya menceritakan tentang Museum Langsa, yang terbayang oleh pembaca adalah tentang tsunami. Saya dipahami? Jadi jangan ada kesalahpahaman itu. Jadi supaya makna tadi yang seperti Yogi jelaskan, makna penulis, pembaca, dan pendengar itu selaras. Itu yang perlu dipahami dari struktur batin puisi. Oke, lanjut. Apa teknik dasar yang perlu kalian pahami atau teman-teman pahami ketika membaca puisi? Yang pertama, interpretasi. Ada yang terbayang? Apa itu interpretasi? Penafsiran. Ada yang punya gagasan terkait bagaimana poin pertama tentang interpretasi? Yang tadi saya katakan teman-teman, pemahaman terhadap puisi, pemahaman terhadap struktur batin puisi yang ditulis oleh penulisnya. Interpretasi ini kaitannya dengan bagaimana kondisi atau perasaan yang dirasakan jiwa atau latar mungkin tempatnya ketika penulisnya menuliskan puisi, ini ada di interpretasi. Kita yang menginterpretasikan teman-teman. Idealnya harusnya sejalan kalau kita mampu memaknai. Ketika kita mampu memaknai sebuah puisi, kita akan mampu juga memaknai apa yang penulisnya inginkan terhadap puisi yang dia tulis. Yang kedua, teknik vokal. Tadi teknik vokal sudah disinggung sedikit oleh Yogi juga, bahwa perlu artikulasi. Yang bagaimana artikulasi?
Bagaimana yang artikulasi yang tepat itu? Pengucapan kata-kata jelas. Bisa berikan saya contoh? Yang jelas bagaimana, yang tidak jelas bagaimana? Coba. Berikan mikrofon, siapa yang pegang? Berikan contohnya. Yang jelas bagaimana, yang tidak jelas bagaimana? Izin Bu, jadi di sini saya mengambil contoh dari puisi yang saya buat tadi Bu. Oke. Nah tadi kan di puisi saya bilang Langsa, kota dengan memiliki beragam keunikan. Nah di situ Langsa kan ada berhentinya Bu. Kalau artikulasinya nggak jelas dia pasti Langsa kota dengan memiliki memiliki beragam keunikan. Jadi tidak ada penekanan seperti itu Bu. Oke, tepat. Perlu penekanan. Salah satunya di artikulasi perlu penekanan. Ada lagi teman-teman? Apa yang teman-teman pahami tentang artikulasi? Pengucapan yang jelas terkait huruf vokal, huruf konsonan, bentuk suku kata, bentuk kata, dan bentuk huruf. Itu artikulasi. Jadi bagaimana misalkan, saya contohkan, menyebutkan kata langsa dengan langsa. Jelas ya? Yang mana yang jelas? Yang pertama atau yang kedua? Artikulasi. Jadi poin penting jangan sampai nanti yang kedua tadi kalian terdengarnya seperti kata apa? Berbeda persepsi akhirnya karena teknik vokal yang tidak tepat. Jadi kata baiknya pengucapan itu tepat, artikulasi tepat. Kalau kalian mengatakan kota, jelas, tidak kota. Paham? Untuk teknik ini. Jadi perlu kalian pahami bahwa menginterpretasi dulu apa makna yang terkandung makna yang terkandung oleh penulis ketika menuliskan puisi. Yang kedua, teknik vokalnya bagaimana? Jelas tidak? Artikulasi itu penting. Dan yang ketiga, performance. Tadi ada salah satunya disinggung oleh siapa? Nadia. Gerak tubuh. Salah satu poin penting, mimik dan gerak tubuh. Mimik itu yang bagaimana? Ekspresi. Jadi kalau sedih, nggak mungkin senyum begitu kan, Yogi kan? Sedih, mimik sedih. Gerak tubuh pun tidak mungkin mendongkakkan dada. Berarti gerak tubuh mendukung mimik sedih. Paham teman-teman? Ini teknik dasarnya. Berarti kalian harus mampu menginterpretasikan. Langkah pertama kalian sudah pahami, sudah kalian kuasai karena kalian yang menuliskan, yang membuat. Yang kedua tadi, perlu teknik vokal yang baik, artikulasi yang tepat dalam pengucapan sebuah kata. Yang ketiga, performance. Meyakinkan, percaya diri, tepat. Nanti sesuaikan setelah performance-nya meyakinkan dan percaya diri. Berarti nanti kalian tinggal bagaimana mimik serta gerak tubuh yang tepat untuk kata demi kata yang kalian alunkan dalam sebuah puisi. Oke teman-teman, bisa mulai kita praktek? Bisa? Langsung saja ke bawah. Oke, nah ini salah satu teknik trik yang perlu kalian gunakan dalam membaca puisi. Jadi nanti di tulisan puisi yang sudah kalian buat simbol-simbol seperti ini. Jadi simbolnya kalau strip-strip itu dia pengucapan kata dengan penekanan. Nah kalau yang V-nya ke atas berarti intonasi yang akan kita bacakan itu tinggi, naik. Kalau yang ke bawah turun. Kalau garis miring 1 dia berhenti sejenak. Kalau yang 2 berhenti agak lama, bukan lama sekali sejam kalian baru ngulangi lagi, bukan. Berhentinya agak lama, narik nafasnya kalau yang tadi 1 berarti yang ini boleh 3 begitu. Contoh. Nah kalau yang simbolnya garisnya ke bawah berarti kalimatnya harus dilanjutkan. Coba kalian buat dulu di puisi yang sudah kalian buat dengan tanda-tanda
seperti ini. Jadi mana intonasinya yang akan dinaikkan, mana yang akan diturunkan, mana yang akan langsung dibacakan, mana yang harus berhenti dulu sejenak, mana yang harus berhentinya agak lama. Nanti berapa orang yang siap mendeklamasikan? Semuanya? Cukup kita Pak Rahman semuanya kan? Cukup. Sampai malam kita kan Pak Rahman kan? Ya, berarti cukup semuanya kita deklamasi. Ya. Tergantung kalian. Coba ke bawah kan. Ini ada contohnya. Tergantung. Jadi kalau mau per kata silakan, mau per kalimat boleh, mau per suku kata boleh, terserah. Jadi nanti kalian misalkan ini akunya itu akan nadanya akan turun ke bawah. Bermimpinya itu naik ke atas. Tentangmu, jeda dulu, tarik nafas dulu sekali katanya. Nanti lanjut lagi, burung kecil ini berarti nadanya biasa saja karena tanpa simbol. Sampai istirahat juga satu helak nafas. Nah nanti bergelayut di ranting, bernafasnya agak panjang, 3 kali lah kalian boleh jeda. Contohnya saya berikan. Coba sekarang kalian berikan dulu simbol. Berikan dulu simbol ke tulisan atau hasil puisi yang sudah kalian buat tadi dengan Pak Fadil. Nanti kita akan coba dengan teknik seperti ini, mungkin pembacaan puisi akan lebih maksimal. Tidak perlu lama kan? 1 menit, 1 detik. Mau 1 menit, 1 detik. Ya kan nanti cek namanya lagi ke yang tadi. Coba kita balik lagi ke yang tadi. Cut. Yang mana Bu? Yang puisi tadi. Ya. Yang mana ya tadi? Mozilla. Nampaknya di Mozilla. Nah. Ini tadi ngumpulin semua nggak? Ada yang enggak rasa saya karena sedikit dia. Kalau yang nggak ngumpulin yang baca gimana? Iya. Cocok. Enggak semua. Enggak semua nih. Saya yakin orang di sini harusnya berapa orang? Ada 60, 50. Kayaknya komping harus. Nanti komping itu jiwanya pemimpin, percaya dirinya tinggi. Berarti harus mencontohkan kawan-kawannya supaya berani. Betul? Setuju? Setuju tidak teman-teman? Nah, berarti yang merasa komping mana? Nah, satu lagi di sini. Nah, cocok. Bisa kan? Oke, kita coba cek lagi. Coba yang mau dulu mana? Yang mau? Yang mau coba? Coba yang mau coba mana dulu? Sebelum disebutkan namanya dari sini. Oh, dicontohkan dulu sama kompingnya. Dicontohkan dulu. Oh, dicontohkan dulu sama abangnya. Yo, masya Allah, tabarakallah. Contohkan dulu sama abangnya, kata Bu Jeli. Abang-abang pelopor selalu di depan. Yamaha. Oke. Coba berikan dulu tanda-tandanya supaya nanti yang sudah bertanda-tanda itu bisa kita baca. Bisa komping kan? Deg-degan. Kan ada saya, nanti saya dampingi, kan saya mama kamu kan? Oke, yuk, udah siap Yogi? Atau mau coba dulu baca yang ini? Atau baca langsung saja ya yang punya masing-masing supaya tidak perlu menginterpretasi lagi. Bawa, harusnya di luar kepala Bu Juli kan kalau buat sendiri kan? Masya Allah, tabarakallah. Siapa pula yang dibonceng itu? Jangan-jangan kembarannya pula. Sudahlah dihalus-haluskan bahasanya, ternyata yang dibonceng si Yoga. Nah, nanti dipikir ibu si Diva gitu kan? Tiba-tiba ternyata si Yoga. Sudah siap? Abang dulu katanya. Setuju? Abangnya dulu. Setuju Wen, abang dulu.
Abang dulu katanya. Coba. Enggak di. Izin semuanya. Enggak boleh. Kalau enggak boleh gimana? Hutan mangrove. Penekanan lah di judulnya juga. Mau halus atau mau agak keras dibacakannya. Karya Prayoga. Prayogi. Kan saya ngetes aja loh. Hutan mangrove. Yang tegas. Hutan mangrove. Nah, begitu. Karya Prayogi. Di satu kota yang indah dan berkesan, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan antara aku dengan dirimu. Langsa, kota dengan memiliki beragam keunikan, tempat aku bertemu dengan indahnya senyumanmu. Oh, siap. Ya Allah. Di atas jalanan hitam dan bergaris putih, berpeluk mesra dengan senyuman dan penuh canda tawa. Berjalan di atas papan-papan yang tersusun rapi sambil melihat indahnya alam yang diciptakan Sang Ilahi. Yang mana? Ada? Si Yoga. Lagi nggak di sini orangnya. Oh, beda unit. Pak Rahman salah ajak unit berarti. Di bawah rimbunnya pepohonan yang hijau, kami menikmati dengan makanan dan minuman. Secangkir kopi hangat dan secangkir teh hangat menambah kesan yang tidak terlupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Beda tidak dengan cara dia tadi membacakan di awal? Beda. Jadi jelas ada penekanannya, intonasinya, mana yang naik turun, mana yang berjeda, mana yang harus dilanjutkan. Enggak kayaknya. Pak Fadil jujur kali dia. Wen, perlu contoh abang lagi? Atau udah siap, Wen? Enggak. Udah siap. Belum tahu cara bacanya. Coba kakaknya ada yang mau berikan contoh dulu, Kak? Siapa? Tere. Biar ada beda ya dengan yang tadi. Bisa? Coba. Coba. Ya. Lapar katanya memang komting nih. Perut aja pikirannya. Yogi. Nanti saya izin teks kamu dibacakan orang lain yang setelah kamu tandain ya. Bisa? Oke. Tulisannya nggak terbaca. Gulai Aceh, karya Teresia Lasmeda Guru Siahaan. Pak Fadil sampai Begitu segar dan sejuknya udara
di pagi hari. Diindahkan pula oleh seorang gadis cantik nan ayu yang sedang memasak. Udara segar dan aroma yang begitu enak. Aroma gulai Aceh yang menjadi aroma khas di Aceh. Dengan lenggokan tangan gadis cantik nan ayu memasukkan dan mencampurkan segala bumbu gulai Aceh, yang juga dengan lantunan lagu suara yang indah membuat gulai tersebut Ini hikmatnya hilang gara-gara artikulasi. Udah, terima kasih. Nah ini makin bagus, luar biasa. Dah 2 contohnya, Dek. Ah itulah. Oh pernah, gulai apa kata Bu Jul? Gulai Aceh ikan tongkol, pantesan segar kali. Di Google ada nanti. Tapi memang segernya tuh dapat kali. Gulai Aceh itu seger katanya kan. Asam udeng nanti harus buat. Belum ada yang coba mungkin Pak Fadil. Asam udeng tahu? Nggak ada yang tahu. Bu Juli buat dulu berarti untuk unit ini. Supaya nanti bisa buat puisi asam udeng. Kan nanti kata-katanya mulai dari metik belimbing dulu. Nah, tadi udah cocok ke hutan mangrove. Cari udangnya untuk asam udang. Dah, Dek, abang sudah menunggu, Dek. Ah, cocok kali memang adek nih, idola. Aduh, katanya. Memang target ibu sebetulnya, Wen, supaya maju. Dari tadi diam terus di belakang. Nah, sampai dulu. Jangan dicie-cie, nanti makin gak mau maju ke depan. Mie Aceh. Mie Aceh. Ih, memang. Kayaknya ada di warung kopi. Mie Aceh, aromamu sungguh menggoda. Di warung-warung kau jadi pujaan hatiku. Gurih, pedas, cita rasamu menggetarkan lidahku. Kau adalah kelezatan yang tak ada duanya. Kumpulan rempah dalam sebuah gulungan mie. Cabai merah dan hijau terasa di lidahku. Sampai-sampai lidah pun tak bisa berkata-kata. Pedasmu memang panas, seperti semangat orang Aceh. Mie Aceh, dalam dunia kuliner kau nomor 1. Mie Aceh, engkaulah kebanggaan kami, sebagai sajian yang tiada tanding di bumi kami. Sekian, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Mie Aceh, primadona. Mie Aceh. Luar biasa, Wen. Nanti saya kirim videonya Pak Rahman, izin. Oke. Nih, adiknya
Satu lagi. Yang perempuan dong. Mana yang mau? Atau tunjuk? Yang ini. Yo, Dek. Siapa namanya, Dek? Yang mana? Iya, yang baju garis dongkar. Hitam dari mana? Bujul ini. Ya, siapa namanya, Dek? Udah siap, Dek? Bahaya kali Jackson ini nandain garis-garis dongkar pula. Oh, enggak. Ini gara-gara abang Yogi sama kakak Tere, adik-adiknya jadi makin mantap nampaknya. Yo. Tremor, jangan dilihatin bang. Bang Jackson jangan dilihatin. Sama Mi Aceh juga. Ya, berarti janjian, Wen? Oh enggak. Berarti nanti saya harus cari lagi satu lagi yang nggak makanan nih dari yang baru, dari yang maba, oke? Mi Aceh juga. Yo. Mi Aceh. Di ujung Sumatera terbentuk cerita. Mi Aceh rempahnya menggugah selera. Merah cabai sangat menggoda, pedasnya yang tak terlupa. Cita rasanya tiada tara. Dalam lembah harum terciptanya kenangan. Mi Aceh nikmatnya tidak tergantikan. Minyak kenyal, tersirat kisah negeri. Di setiap gigitannya sejarahnya pasti terbaca. Terima kasih, luar biasa. Pandai Jackson. Siapa namanya, Dek? Syah Putri. Jangan dulu, nanti dia takut. Tunggu dulu pelan-pelan. Satu lagi nak, yang tadi tuh Pak Fadil apa saja Pak temanya? Makanan, pariwisata, kesenian. Ada yang kesenian di sini? Siapa? Jangan ditunjuk kawannya nanti marah. Biar ngaku sendiri. Selain makanan lah. Siapa lagi? Yang sampingnya ini? Apa temanya? Iya, siap. Samping Syah Putri. Apa temanya? Sejarah, oke lah, boleh. Yuk biar saya tunjuknya sekalian maksudnya. Siapa namanya? Al Safai. Safaya. Panggilannya? Safa. Jangan begitu, adiknya jangan diganggu. Tremor juga enggak kan? Lumayan. Pak Fadil jangan buat grogi, Pak Fadil. Pak Rahman nampaknya ini buat grogi dia. Lautan manusia, langit gelap, daratan runtuh, bising suara menjadi sunyi. Waktu seakan berhenti, ombak besar nan tinggi menyapa manusia. Jerit tangisan anak mencari orang tua. Mereka meronta, ketakutan menanti kematian. Tidak peduli dan meratakan lautan manusia. Mayat yang terpapar di mana-mana, mencari keluarga yang nyaris tidak diketahui. Menjadi pertanda daratan bukanlah apa-apa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Safa. Ya.
Safaya. Jangan begitu nama doa. Safaya. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk teman-teman. Oke. Cukup mewakili? Ada yang mau lagi? Cukup ya. Oke, teman-teman. Untuk akhir, izin punya Yogi dong. Yuk. Berdiri lagi semua sini. Iya, yang tadi maju berdiri lagi ke sini, kita bacakan puisi Yogi sama-sama sebagai penutup. Yuk. Wen. Nah, siapa tadi? Safaya. Maju, Tere, yuk. Masya Allah, memang gimana ini? Oh, ketik aja dulu di sini biar nampak di sana. Ya, Tere, Wen, yo, dengan di Word aja Bu, kita ketiknya. Oke, mana? Oke, boleh. Bacakan aja. Satu kok, hutan mangrove. Apa? Hutan mangrove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Oh, ini 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 baris, 2 baris. Nah, nanti bacanya 1 orang 2 baris, 2 baris. Yang terakhir 2 barisnya bersama-sama. Oke? Bacakan. Di satu kota yang indah. Indah. Nanti dengan gaya masing-masing ya, bukan dengan gaya yang kita baca. Indah. Dan berkesan Bukan? bahwa Oke. tempat yang menjadi saksi bisu Disuruh. perjalanan antara Oh, aku enggak ada. Antara aku, dengan dirimu, dirimu, bangsa, kota dengan memiliki beragam keunikan. memiliki beragam keunikan. Bukan? Bahwa maju tempat aku bertemu dengan indahnya semuanya. Bertemu dengan Indahnya semuanya. Bahwa sampai berapa dapat? Iya, pelan boleh paragraf baru. di atas jalanan hitam dan bergaris putih, Tes. Jalanan hitam dan bergaris putih. Oke. bawahnya berpeluk mesra dengan senyuman dan penuh tanda tanya. Pertama. Bahwa maju berjalan di atas papan-papan Di atas papan-papan tersusun rapi. sambil melihat indahnya Melihat indahnya alam yang menciptakan keindahan dan alam yang menciptakan Nanti sama-sama, karya sama-sama. Baru nanti masuk satu gitu ya. Terakhir dibaca sama-sama. kita melihat ya. Dah. barang lagi Ya. Ya. di bawah rimbunan pepohonan yang hijau kami menikmatinya dengan makan dan minum. Dengan Dan hasil kopi hangat
aja, teman-teman. Jadi paling ujung aja, biar ada yang diaktif bersama. Judul dibaca bersama, karya dibaca bersama. Nanti pembagiannya berapa tadi? Yogi 2, 2, 2. 10, 2 baris lagi bersama-sama. Ya, 2 baris, 2 baris. Terus 2 baris terakhir bersama-sama. Mau rembukan dulu mana yang bersama-samanya, mana yang akan ditinggikan, dipelankan. Ya yang bareng-barengnya saja lah. Berarti Yogi 2 baris pertama, 2 baris kedua Safaya, 2 baris selanjutnya baris ke-4 ke-5 6 Nadia, terus Wen 7 8 9 10 Tere, nanti 10 11-nya bersama. Secangkir kopi hangat dan secangkir teh hangat menambah kesan yang tak terlupa. Silakan. Di situ ya, Mbak. Nggak usah pakai mikrofon, nggak usah. Ya, siap, satu lagi. Mikrofonnya di belakang. Barengan dulu. 1. Hutan mangrove. Karya Prayogi. Ulang. Mana? Gak kompak. Biar kenalan dulu. Jangan ini yang dibawa ke hutan mangrove. Hutan mangrove. Karya Prayogi. Ulang. Gak kompak. Ya. Hutan Belum. Besarin aja ini. Jadi nanti dikasih. Apa itu? Oh ya. Besarnya aja. Lagi? Hutan mangrove. Karya Prayogi. 150 coba. Di satu kota yang indah dan berkesan, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan antara aku dengan dirimu. Langsa kota dengan memiliki beragam keunikan. Tempat aku bertemu dengan indahnya senyumanmu. Di atas jalanan hitam dan bergaris putih, berpeluk mesra dengan senyuman dan penuh canda tawa. Berjalan di atas papan-papan yang tersusun rapi, sambil melihat indahnya alam yang diciptakan Sang Ilahi. Di bawah rimbunnya pepohonan yang hijau, kami menikmatinya dengan makanan dan minuman. Secangkir kopi hangat dan secangkir teh hangat menambah kesan yang tidak terlupakan. Terima kasih teman-teman. Ini salah satu contoh juga bahwa pembacaan puisi itu bentuknya tidak hanya perorangan, tapi dia bisa bentuknya juga kelompok. Kemudian ada juga puisi itu dia bisa juga dibuat dengan musikalisasi puisi. Jadi misalkan kalian tadi sebetulnya Pak Fadil sudah tepat, beliau akan mencontohkan ada sebuah lagu, nanti kalian buat tema yang sama dengan lagu tersebut, kemudian kalian dideklamasikan dengan musikalisasi puisi yang sudah kalian atau yang sudah ditentukan lagunya, itu juga bisa. Jadi tidak hanya deklamasi puisi itu tidak hanya bentuknya perorangan, tapi juga bisa kelompok. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu teman-teman? Atau sudah lapar seperti yang dikatakan Komting Prayogi?
tetap semangat. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Cukup? Cukup, terima kasih. Oh, bentar ya, abangnya memang pengen itu. Ya, apa? Boleh. Itu mic-nya. Izin Bu bertanya tentang musikalisasi puisi tersebut. Kami misalnya tuh perkataannya perbaiknya itu disamakan dengan musik atau kami membacanya diiringi dengan musik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bentuknya tadi bisa kita misalkan membacakan kembali teks lagunya, atau bisa juga kalian membuat tema yang sama. Misalkan kalian pilih tema Bunda, jadi pilih lagu Bunda, tapi isinya tidak harus sama persis dengan teks lagu Bunda. Jadi tergantung kebutuhan sebetulnya pada akhirnya kalau musikalisasi puisi ini. Jadi bisa bentuknya mengambil langsung teks lagunya secara utuh, atau kalian juga bisa menggunakan teknik kalian merangkum dulu tema, atau kalian membuat dulu puisi terkait tema tersebut, kemudian kalian melakukannya dengan kalian membacakan puisinya atau mendeklamasikan puisinya dengan back sound lagu tersebut. Itu mungkin dari saya. Ada lagi? Adiknya udah mau pulang Yoga. Ada lagi Dek? Sudah? Oke, terima kasih atas diskusi kita, praktek kita yang sangat bagus. Jadi saya tahu mana teman-teman yang nanti, karena ini tidak bertemu dengan saya, teori dan Bu Juli, teori apresiasi sastranya ya Bu Juli ya. Unit ini Bu Juli nggak ketemu kan? Oke, jadi nanti mungkin ke depan ini ada bibit-bibit untuk pembuatan puisi dan pembacaan puisi di unit-unit ini nih. Bisa kita tandai untuk ajang kreativitas di PGSD. Terima kasih teman-teman atas waktunya, semoga banyak manfaat yang kita bisa dapat dari pertemuan hari ini, dari narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Semoga menjadi berkah ke saya juga menambah ilmu dan teman-teman pun menambah ilmu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari segala yang saya ucapkan atau tingkah laku saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tepuk tangan kepada narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Juliati Melihat, Ibu Bunga Wiyati SPD MPD yang telah menyampaikan materinya. Jadi teman-teman, berakhirnya narasumber kita yang ketiga, berakhir pula acara kita hari ini, dan dapat kita menyimpulkan kesimpulan bahwasanya sastra itu banyak di daerah kita, termasuk puisi, pantun, dan lain sebagainya. Nah, dari kesimpulan narasumber itu ada beberapa poin. Yang pertama, apa sih fungsinya puisi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana puisi itu kan juga merupakan suatu sastra ya, di mana puisi itu bisa kita menggunakan bahasa kita masing-masing. Ada yang berasal dari Jawa, dari Aceh, dan lain sebagainya. Jadi dalam sastra itu tidak membandingkan dari suku-suku manapun. Dan lantas bagaimana proses kreatif dalam menulis puisi? Nah, sudah dipaparkan juga oleh narasumber kita, ada beberapa, yaitu 1. Menentukan tema dan judul yang baik, 2. Menentukan kata kunci, 3. Menggunakan bahasa atau diksi, 4. Menggunakan bunyi atau rima, dan 5. Kembangkan puisi seindah mungkin, di mana akan membuat pembaca dan pendengar kita lebih tertarik dengan puisi yang akan kita sampaikan. Oke, kami ucapkan terima kasih para peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini, dan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik kata maupun persiapan dari kami selaku panitia. Semoga kita semua mendapatkan nilai positif pada acara hari ini dan membawa dampak baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Cut Utiara Mizet sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri, dan saya juga menyiapkan suatu sastra pantun, yaitu Burung Gagak Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ada sesi foto bersama sekali lagi ya. Boleh untuk pesertanya bisa berdiri saja di tempatnya masing-masing.
Tes tes. Yoga penggerak sastra gitu ya. Semuanya yes gitu ya. 3 kali ya. Dari di sana. Silakan. Ya, cek sound dulu, coba cek sound.